Oke. Bilang kalau ini belum kelihatan ya, ini PowerPoint Frida. Ya, kemarin kita udah belajar kurang lebih 6 hal ya. 5 sampai hal tentang fluida statis. Fluida statis di sana ada tekanan hidrostatik, kemudian ada tekanan sendiri, konsep tekanan, kemudian tekanan hidrostatik, kemudian gaya Archimedes, ya, kemudian hukum Pascal, kemudian prinsip Bernoulli. Ya. Nah, fluida dinamis ini berbeda dengan fluida statis ya. Dari namanya aja udah kelihatan statis, dinamis. Statis itu diam, sedangkan dinamis itu bergerak ya. Jadi kemarin kita seperti pelajari hal-hal zat alir, tapi dalam konteks ketika dia diam. Ya. Nah sekarang konteks ketika dia bergerak atau dinamis. Kurang lebih ada 3 hal yang Bapak ingin sampaikan atau materi ini yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah tentang kontinuitas ya. Kemudian persamaan Bernoulli dan viskositas. Aim-nya adalah seperti ini bahwa ini sangat banyak sekali dipakai di bidang kedokteran secara umum ya. Kemudian akhirnya spesifik ke arah bidang farmasi ya. Kalian gini, kalian melakukan penyuntikan aja misalkan ya, kalian seorang perawat misalkan, itu udah bicara tentang kontinuitas ya. Jadi kekontinuan ketika melewatkan suatu fluida ya dalam volume tabung suntik itu kemudian dilewatkan pada jarum suntik. Otomatis ketika melewati jarum suntik itu semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena luas areanya itu semakin kecil. Areanya kemudian Bernoulli ya. Prinsip Bernoulli ini adalah prinsip yang kemarin Bapak bilang tentang konteks hukum kekekalan energi ya. Konteks hukum kekekalan energi. Energi itu sebagai energi ketika dibagi dengan volume dia adalah berupa tekanan ya. Ketika bilang bahwa hukum kekekalan energi. Nah, kalau hukum kekekalan energi per volume itu bernilai konstan, maka tekanan ini bernilai konstan ya. Tekanan bernilai tetap ya, seperti halnya pada hukum itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Tekanan pada bidang satu luas bidang tertentu ya, jika diteruskan pada bidang luas semuanya itu bernilai sama. Nah ini kemudian hukum Pascal ini diaplikasikan atau mungkin teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau kemarin Bapak lihatin ketika ada car lift ya, cucian mobil ya, kenapa mobil seperti itu bisa keangkat dengan suatu tabung pipa tertentu. Itu konsepnya hukum Pascal. Termasuk ya seperti tubuh kita juga keberlakuan seperti gini, Bapak utarakan orang ya, kadang orang lapar ya, telat makan, kenapa yang sakit malah kepala gitu. Nah seperti itu, apa yang dirasakan dalam lambung itu kemudian diteruskan ke otak, ke kepala ya, sehingga yang terasa, yang terekap itu adalah di kepala, sakit kepala, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah viskositas. Viskositas ini kekentalan zat cair ya. Nah, kemarin kalian sudah melakukan praktikum ya, rata-rata praktikum semuanya bagus ya. Hanya dalam perhitungan memang ini harusnya Bapak kasih tahu ketika kita bisa bertatap muka ya tentang penguraian data. Usahakan sebenarnya data itu jangan dirata-ratakan dulu sebelum jadi hasil akhir gitu ya. Ibaratnya
kalau kita ngirim bahan baku itu bahan bakunya kirim aja dulu semuanya, baru setelah akhir dibikin produknya apa, ya seperti itu. Nah, kalian ketika melakukan percobaan itu kemarin Bapak lihat adalah kalian merata-ratakan kecepatan, ya. Jangan dirata-ratakan dulu, cari aja dulu viskositasnya semuanya ada berarti ada 15 ya. 15 data, cari aja 15 data, masing-masing 5/3 ya. Nah, seperti itu. Viskositas adalah kekentalan zat cair. Kenapa kita belajar seperti itu ya? Akan pada akhirnya nanti kalian ya mengenal sediaan farmasi ya. Ada tablet, ada kapsul, ada sirup, ada gel, ada krim ya. Ada pasta dan sebagainya ya. Itu sebenarnya ya itu gabungan antara zat cair dan zat cair, gas ataupun padat. Tapi kalau kemudian kita kaitkan viskositas seperti halnya sirup ya. Sirup itu memiliki kekentalan tertentu ataupun minuman yang lainnya ya, mungkin jamu atau yang lainnya, pokoknya kita bicara kekentalan yang kemudian kita konsumsi dalam tubuh kita. Nah, tapi harus dikaitkan dengan proses pengobatan. Nah, seperti itu ya. Oke, 3 hal ini yang kemudian harus menjadikan dasar kalian kita belajar fluida dinamis ya. Bapak sampaikan seperti ini dalam hal ini karena kalian sekarang bukan tataran SMA yang hanya berpikir pada suatu bentuk suapan saja ya. Nah, ini seperti Bapak bikin gerbang-gerbang. Setelah kalian masuk fisika dasar, nah ini ada gerbang-gerbangnya, ada gerbang biomekanika yang kemarin 2 minggu sudah, sekarang gerbang fluida. Fluida ini Bapak buka lagi tentang gerbang kontinuitas, gerbang persamaan Bernoulli, gerbang viskositas. Artinya seperti halnya Bapak hanya menunjukkan suatu gerbang saja. Nanti kalian akan mengkaji lebih tinggi lagi, ya, mengkaji lebih jauh lagi. Oke, kemudian, nah ini adalah apa yang sedang akan kalian lakukan di percobaan. Ya. Debit itu adalah laju volume aliran. Ya. Volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, debit ini sama dengan volume per waktu atau A kali V. Sering kalian dengar ketika misalkan sekarang September, Oktober, November itu itu biasanya kan musim hujan. Nah, kalau dulu di berita-berita sering dengar debit Sungai Citarum, debit sungai apa yang di Bogor Bapak lupa ya. Debit sungai ini adalah sekian meter kubik per menit. Nah, itu adalah laju aliran fluida ya. Berapa fluida, berapa zat cair yang dilewatkan dalam satu waktu tertentu. Nah, ini secara definisi adalah volume per waktu. Ya, berapa liter per detik, berapa meter kubik per jam, ya, berapa drum per jam. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita diferensiasi, kita turunkan, ini akan sama dengan luas alas kali kecepatan. Nah, ini yang sedang kalian praktekkan ya. Mengambil volume adalah volume yang ada dari permukaan sampai lubang. Volume itu kalau dalam silinder kan luas alas kali tinggi. Jadi luas bidang yang kalau kalian pakai aqua, luas bidang aqua itu ya dikali hanya kedalamannya berapa sampai lubang itu ya. Kedalaman itu adalah permukaan sampai dengan lubang ya, bukan dari dasar sampai lubang, dari permukaan. Maka nanti ketika melakukan percobaan ini permukaannya harus selalu sama di setiap percobaan. Oke, kemudian waktu pakai stopwatch ya, atau pakai handphone kalian sampai pada satu jarak tertentu, berapa waktu sampai dengan habis air tadi. Kemudian A itu ya balik lagi tadi, A itu adalah luas penampang
botol tadi ya. Luas tampang itu kan pasti kalian tahu, matematikanya udah tahu, PR kuadrat ya. V itu 3,14, R-nya jari-jari aqua tersebut. Kalian ukur aja diameternya berapa dibagi 2 ya. Kemudian V ini adalah kecepatan. Kecepatan ya dicari dengan akar 2GH ya. Kemarin sempat Bapak kirim ke Sipen, kecepatan itu adalah akar 2GH. Akar 2G itu gravitasi gunakan 9,81 dan H itu adalah tadi kedalaman itu ya. Oke, nanti lebih lanjut bisa minta di-share dari Sipen. Kemudian lanjut lagi ya. Selama fluida mengalir, nah ini kontinuitas. Kontinuitas itu kekontinuan ya. Selama fluida mengalir, volume fluida yang melalui penampang A1 sama dengan volume fluida yang melalui penampang A2. Ya. Berlaku persamaan kontinuitas A ke A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini sebenarnya tujuan utama kalian melakukan praktikum nanti adalah menentukan ini, hukum kontinu, keberlangsungan volume per waktu ya. Jadi volume per waktu suatu zat cair yang mengalir dalam satu pipa tertentu itu harusnya selalu sama ya. Harusnya selalu konstan ya. Tuh. Nah, kemudian sebentar. Ya. Kemudian berlaku ya, Bapak balik lagi, berlaku bersama kontinuitas. Ini sebenarnya tujuan kalian bahwa debit itu selalu konstan. Ya. Laju aliran darah itu selalu tetap. Sehingga kalau sebelumnya Bapak pernah bilang tentang occlusion ya, tentang penyempitan pembuluh darah ya. Bahwa informasi dari tekanan darah kita ya, hasil tekanan darah itu menunjukkan volume darah yang mengalir dalam sistem tubuh kita itu nilainya tetap. Nah, kalau nilainya tetap, tiba-tiba jalurnya dipersempit, nah itu yang bahaya ya. Ketika terjadinya pembuluh darah, itu nanti akan penambahan kecepatan. Nah, kalau terjadi penambahan kecepatan, terjadilah tekanan darah tinggi. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Ya, artinya hidup harus normal, hidup harus sehat mungkin ya. Ini semuanya juga termasuk Bapak ya. Kurangi makanan yang berlemak sehingga tidak mempermudah adanya penyempit. Karena dari sisi matematika, ya sisi matematis fisika bahwa debit itu bernilai konstan, bernilai tetap. Kalau kemudian ya diinformasikan gini, ini darah ini harus mengalir misalkan 5 liter per menit, tapi jalannya dibikin sempit. Maka yang terjadi darah itu buru-buru larinya. Kalau buru-buru itu kan artinya kecepatannya tinggi. Ya. Kalau kecepatan tinggi, ya kita harus hati-hati karena kondisinya dalam kondisi ketertekanan tinggi. Ini bentukan lain dari hukum kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2, bahkan sama dengan A3 V3, A4 V4, dan seterusnya. A itu area ya, cross sectional area, artinya penampang, luas penampang. Ya. Jadi pipa ini kalau kita potong, nanti ada penampangnya berapa luasnya. V itu adalah velocity, kecepatan. Kemudian, nah ini fenomena kontinuitas itu apa? Air sungai mengalir lambat di padang rumput yang lebar. Nah, yang lebar berarti kecepatannya akan semakin rendah. Ya. Kemudian kecepatan membesar ketika melewati ngarai yang sempit, atau maksudnya melewati suatu, Bapak kurang paham ngarai itu apa ya, kayak semacam ini mungkin sungai yang sempit ya. Nah, kemudian kecepatan berubah bila ukuran pipa berubah. Nah, seperti ini.
Ini yang harus kemudian kalian pahami bahwa tidak semata-mata rumus yang sebenarnya ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak ajarkan ke kalian, tapi kemudian matematika yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam tubuh kita. Nah, pengetahuan apa yang kalian akhirnya mengerti dari hal itu, seperti itu ya. Oke, kemudian, nah ini adalah peraliran ya darah dan udara ya, darah dan udara pada sistem tubuh kita ya. Sebenarnya ini Bapak nggak begitu paham dengan proses ini ya secara biologi ya, tapi secara fisika bisa Bapak jelaskan bahwa secara umum kita itu ada dua fluida utama di dalam tubuh. Fluida yang pertama adalah tentang darah, ya, prosentase besar adalah darah. Dan kemudian fluida yang kedua adalah berupa udara atau gas. Ya. Ataupun fluida-fluida lain yang bentuknya liquid dan gasnya. Mungkin kalau liquid yaitu contohnya darah, kemudian air, ya, kemudian zat cair lainnya di dalam tubuh kita yang itu tidak dalam bentuk air ataupun darah ya, misalkan Bapak sebut cairan urin, mungkin cairan empedu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian udara, jenis-jenis udara yang ada dalam tubuh kita ya. Sebutlah gas asam lambung, kemudian karbon dioksida yang kita keluarkan ataupun oksigen yang kita hirup, dan juga jenis udara-udara lain ya, gas-gas lain yang kemudian terbentuk dalam tubuh ya. Gas-gas mungkin dari pencernaan timbullah gas amonia atau gas H2S dan sebagainya ya. Artinya kemudian Bapak-bapak kalian bahwa dalam suatu ruang lingkup secara umum tubuh kita itu terdiri dari fluida yang cukup besar. Fluida berupa zat cair berupa darah, air, ataupun zat cair lain yang ada dalam tubuh kita. Kemudian terdapat juga udara. Ya. Yang udara itu tidak murni total sebuah udara oksigen ataupun karbon dioksida, tapi jenis udara lain yang ada dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah beberapa aliran yang kemudian Bapak sebutkan seperti tadi, ini berlaku hukum kontinuitas, ya, keberlangsungan debit. Debit ini harus bernilai konstan, debit ini harus bernilai tetap, maka jika ada dua hal, ya, terjadi pelebaran, maka kecepatannya akan rendah. Ya. Terjadi penyempitan, kecepatannya akan tinggi. Pelebaran rendah berarti tekanan darah kita akan semakin penyempitan, berarti kecepatan semakin besar, maka tekanan darah kita akan semakin membesar. Dan hati-hati terhadap dua kondisi itu. Ya. Artinya tidak semua yang lebar aman, ya, dan tidak semua yang sempit itu berbahaya. Tapi dalam kondisi yang normal-normal saja itu yang tidak bahaya ya, seperti itu. Ya. Bapak bawa ke kalian ke dalam ruang lingkup secara global tentang fluida dalam tubuh kita, dalam manusia ya, terdiri dari dua zat cair ya dan gas ya. Oke, kemudian nah ini contoh soal saja ya, contoh soal saja. Bisa jadi nanti ada di UTS seperti ini. Ini belum Bapak share di file dokumen MS Team-nya, nanti mungkin hari ini Bapak upload aja, bisa kalian buka-buka. Nah, contoh gini, kecepatan darah mulai pembuluh aorta berjari-jari 1 cm adalah 30 cm per second. Hitunglah kecepatan rata-rata darah tersebut ketika melalui pembuluh kapiler jika luas permukaan total adalah 2000 cm persegi. Pakai hukum kontinuitas untuk menyelesaikan masalah ini ya. Ini emang real dalam kehidupan kita, real dalam tubuh kita, bahwa menurut
Bapak lupa lagi. Reynolds, ya, kecepatan tubuh kita, kecepatan darah kita kurang lebih 30 cm per second. Kalian bayangkan dalam 1 detik itu darah itu mengalir ya, satu lengan tangan kita. Lengan tangan kita kurang lebih 30 cm ya. Andaikan itu 30 cm berarti dalam 1 detik itu dia mengalir. Ya, satu panjang lengan ini. Nah, oke. Sekarang berapa kecepatan ketika luas permukaannya 2000 cm persegi. Ini persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2. Tapi ini jari-jari ya, berarti kita harus ubah dalam luas. Tapi kita cek aja. Nah, seperti itu. V kapiler ya, ini radius aorta 1, pembuluh melewati laju 30 cm. Pembuluh kapiler biasanya memiliki radius 4 kali 10 pangkat dan darah melaluinya dengan sekitar perkiraan berapa banyak. Oh, ternyata soal lagi ya, nanti coba kalian yang dikerjakan, yang ini coba dikerjakan ya. Boleh dimasukkan ke dalam laporan praktikum ya. Dalam satu tulisan kertas di sana kalian foto aja ya, bagaimana menentukan kecepatan rata-rata darah ketika melalui pembuluh kapiler. Nah, ini bentukan lain, soal lain ketika radius 1 cm dan darah melewatinya laju 30. Ini menurut teorema Reynolds ya, tapi nanti kalian silakan kalau cari buku fisika kedokteran itu biasanya Bapak pakai ya GF Gabriel. Kalian browsing aja fisika kedokteran ya, GF Gabriel itu harganya murah sekitar 40.000 kalau ya, tapi bukan asli ya. Aslinya mahal ratusan ribu. Yang terjemahan Indonesia. Nah, itu di situ ada tentang kecepatan aliran darah menurut percobaan Reynolds. Sekitar 30 cm per second. Sebenarnya bukan 30, kalau nggak salah 28, sekian. Kemudian dibulatkan jadi 30 cm per second. Oke, kemudian pembuluh kapiler ini biasanya memiliki radius 4 kali 10 pangkat min 4 cm. Darah mengalir melalui lengan laju sekitar 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Perkirakan berapa banyak pembuluh kapiler yang ada dalam tubuh? Wah, ini pakai perbandingan ya, bahwa N itu VR kuadrat aorta dibagi VR kuadrat dari pembuluh kapiler. Karena ini sebenarnya perbandingan debit ya, ya. VA sama dengan VA. V untuk kapiler sama dengan V kapiler A kapiler sama dengan V aorta A aorta ya. V kapiler kali N. Nah, ini karena adalah berapa kali pembuluh dan seterusnya ya. Akhirnya didapatkan, ternyata bisa kalian lihat Tuhan itu menciptakan 4 kali 10 pangkat 9 pembuluh kapiler yang ada dalam tubuh. 4 triliun 4 miliar ya, 4 miliar pembuluh kapiler itu hanya di dalam tangan saja. Seperti itu. Kemudian, nah ini hukum sekarang udah bagian yang kedua ya, tentang hukum Bernoulli. Ini adalah membahas laju aliran fluida ya, dari suatu pipa pada ketinggian H. Ini sangat mirip sekali dengan tubuh kita ya. Bahwa andaikan ini adalah posisi kaki dan ini posisi kepala ya. Tekanan itu diberikan ke segala arah sama besar. Ini kan tekanan ini. Ini juga tekanan ya. Energi kinetik per volume. Ini juga energi potensial per volume. Bernilai konstan.
Akhirnya sebenarnya secara umum apa-apa yang kita pelajari dalam fluida dinamis ataupun kinetis, tekanan itu bernilai konstan, ya. Tekanan itu bernilai tetap, ya. Cuma kemudian tekanan itu di breakdown dalam satu persamaan yang berbeda. Kalau dalam hal ini adalah tekanan ini di breakdown dari persamaan energi. Ini adalah energi kinetik sebenarnya, energi kinetik per volume, ya. Kalau kalian ingat pelajaran SMP SMA bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Kalau kita bagi dengan volume, maka m per v itu adalah rho, ya. Juga sama, m per v adalah rho, bernilai konstan. Nah, kalau namanya konstan, ini tinggal merubah variabel, tinggal merubah kondisi yang ke berikutnya. P1 ini V1, ini H1, maka berikutnya adalah P2, V2, H2, bahkan seterusnya. Nah, kenapa kita belajar seperti ini? Secara kompleksitas di dalam tubuh kita juga berlaku seperti itu. Kalian rasakan ada suatu pengobatan, ya, ketika supaya kita hilang penyakit rematik, penyakit sakit kepala atau yang lainnya. Kenapa kaki kita suruh berjemur, ya? Kaki kita suruh menapakkan benda-benda panas atau benda-benda hangat, ya, benda-benda hangat. Supaya apa? Supaya laju aliran darah naik ke atas ini dalam kondisi stabil, bagus, ya. Gitu. Ini konsep fisika yang kita kenal sebagai hukum Bernoulli, ya. Kalau kita baca ini, ya, ini membahas aliran fluida pada suatu pipa dengan laju aliran V pada ketinggian H. Pada ujung pipa A1 bekerja tekanan P1, pada ujung A2 bekerja tekanan P2. Agar fluida dapat bergerak dari permukaan A1 ke permukaan A2 diperlukan usaha total yang besarnya sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan energi potensial. Ya, ini kalau kita pindahkan, ya, itu sama dengan perubahan, artinya energi kinetik kedua dikurang energi kinetik, ataupun energi potensial kedua dikurang energi potensial pertama. Itu sama dengan perubahan tekanan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, fenomena hukum Bernoulli, ya, ini beberapa hal fenomena hukum Bernoulli. Contohnya, ya, contohnya kalau biar ini contohnya pada semprotan obat nyamuk. Tapi sekarang, oh ya masih ada, ya, parfum juga termasuk, ya, semprotan parfum, ya. Ataupun ini, kenapa selembar kain tipis ditiup dari bagian atas ternyata kain tersebut naik ke atas? Ini karena konsep tekanan, ya. Tekanan ini bernilai konstan. Tekanan atas sama dengan tekanan bawah. Termasuk ini, ya. Ini prinsip hukum Bernoulli juga, ya. Kita akan menyemprotnya sebelah sini. Kenapa pipa yang air yang di sini jadi ikut ke atas, kemudian terhambur. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah yang kalian praktekkan. Nah, sebenarnya ini sekalian juga tentang praktikum. Jadi nanti cukup sampai dengan PowerPoint ini selesai, Bapak anggap praktikum uji apa kuliah tentang praktikum Bapak anggap sudah, ya, termasuk kalian juga melakukan hal ini, ya. Nah, diandaikan ini adalah tabung yang kalian punyai, ya, ya, boleh pakai apa namanya tabung aqua ataupun yang lainnya, tapi usahakan ini lurus, ya, ini lurus, usahakan lurus. Kenapa? Biar volumenya sama di tiap ini, bikin 5 lubang, ya, bikin dengan jarak yang sama. Nah, perhatikan, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa kedalaman itu dari permukaan, ya, dari permukaan air sampai dengan di lubang ini, ya. Nah, ini sama dengan H1 dikurang H2. Nah, konsepnya gini, ini namanya prinsip Torricelli, ya, Torricelli, ya. Atau kalau di dalam kita orang Indonesia adalah kebocoran. Nah,
tekanan pada permukaan fluida lubang atas bawah adalah sama, dianggap P0. Ini dianggap tekanannya sama ya. Sebenarnya tidak sama, tapi mudahnya dianggap sama saja. Nah, V1 diabaikan. Kecepatan atas ini diabaikan. Sebenarnya turun itu kan dia punya kecepatan, tapi kita abaikan aja ya. Yang kita lihat ada kecepatan di sini ketika di lubang ini dengan mengukur jarak jauh ini terhadap waktu ya. Kemudian nah, dan V2 adalah V, maka nah sebenarnya kita ngambil dari persamaan ini apa-apa yang Bapak jelaskan ke si pen ya. Nanti kalian minta forward aja dari si pen. Nah, akhirnya kita punya formula ini. Ini tentang kecepatan sama dengan akar 2GH. Kalau Bapak tulis di sana itu adalah energi hukum kekekalan energi. Kemudian, nah akhirnya V itu adalah akar 2GH. Jika luas kebocoran lubang A, maka debit fluida yang keluar dari tabung, nah, ingat ini lubang ini harus sama ya, harus sama dan melingkar dan bentuk lingkaran, jangan dibikin kotak atau boleh kotak, tapi kalian harus tahu luasnya berapa, panjang kali lebarnya berapa, mungkin bisa lebih mudah ya. Kalau pakai melingkar itu pakai VR kuadrat luasnya. A sama dengan lingkaran sebagai VR kuadrat. Nah, akhirnya debit itu adalah ini. Ini yang kemudian sebenarnya ingin Bapak buktikan lewat praktikum kamu, ya. Ingin kamu buktikan lewat praktikum kamu bahwa debit itu adalah konstan. Q ini harus nilainya sama di setiap lubang. Lubang 1 misalnya paling bawah, lubang 2, lubang 3, lubang 4, dan seterusnya. Ini haruslah sama, ya, harusnya sama. Kalau nggak sama, curigai ada salah ngitung ataupun salah ngamatin data. Ya. Nah, ini akan kita compare terhadap, ya, kalau kita lihat berikutnya, sebelumnya, nah ini, compare terhadap ini, ya, bahwa debit adalah volume per waktu. Volume nyarinya dari mana? Volumenya adalah dari ketinggian dikali luas alas, luas dari aqua tadi, luas dari botol tadi, ya, dibagi waktu jatuh, ya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini ya, bahwa debit itu adalah A kali V tadi ya. A adalah luas dari lubang itu, lubang yang ini. V itu adalah akar 2GH. Nah, kalian buktikan debit ini harusnya setiap lubang itu sama ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah di pengamatan ataupun perhitungan ya. Cek coba itu. Nah, ini contoh lain ya. Air dipompa dengan kecepatan 0,5 meter per second melalui pipa berdiameter 4 cm di lantai dasar dengan tekanan 3 atm. Ya. Berapakah kecepatan dan tekanan air di dalam pipa berdiameter 2,6 cm di lantai atas tingginya 5 meter? Ini kita cek. Ini kalau hitungan ya, bukan percobaan. Oh my God, ternyata ini harus kalian kerjakan ya. Nggak apa-apa, nanti coba kerjakan. Kalau kalian pengen ada tambahan nilai, masukkan aja di dalam laporan praktikum. Ya. Ini adalah V, ini adalah diameter D, ini adalah tekanan P, kemudian ini berikutnya, ini adalah ketinggian. Ya. Dari sini nanti bisa didapatkan apa yang ia cari. Yang cari adalah berapa kecepatan. Berapa kecepatan ini ya, V ini. Oke. Juga yang ini ya, masuk berikutnya ini sepertinya contoh-contoh soal ya. Hal-hal yang coba kalian perlu kerjakan ya. Bapak tugaskan kalian kerjakan aja soal ini ya, biar kalian mengerti ya. Pakai konsep yang tadi sebenarnya hukum Bernoulli ini.
hukum Bernoulli ini. Oke. Nah, ini namanya venturimeter juga. Ya, venturimeter konsepnya kayak tadi, kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali. Atau sebenarnya ini kalau kalian misalkan tidak bisa, ataupun kalian mungkin mau WhatsApp Bapak kayak gimana, kalian cari dari internet, ini pasti ada. Ya. Ini pasti ada cara menghitung ini bagaimana. Ya, tinggal A1 V1 sama dengan A2 kali V2. V1 dari mana? V1 dari akar 2GH. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, ini ternyata ada cara ngitungnya ya. Ini pakai prinsip Bernoulli, ketika itu ketika ketinggiannya sama, P1 min P2 adalah setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, ini konsep kontinuitas, akhirnya didapat persamaan antara V2 dengan V1 sebagai perbandingan 5:4. Hitung-hitung pakai prinsip Bernoulli, ya, didapatlah bahwa kecepatan adalah 4 meter per second. Ya. Kecepatan di sini ya, berbeda dengan kecepatan di sini. Ini kalau terjadi penyempitan berarti semakin besar. Ya. Kalau kita hitung pakai perbandingan, kalau ini 4 pada lubang 5, berarti pada lubang 4 berarti 5. 5 kecepatannya. 5 meter per second ya. Karena perbandingan kecepatan sama dengan perbandingan terbalik dari luas ini. Ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 5, V1 4. 5 kali 4 20. A2 adalah 4. V2 berapa? Berarti V2 adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. Jadi kecepatan di sini 5 meter per second. Semakin sempit kecepatannya akan semakin besar. Ya, itu adalah konsep kontinuitas. Nah, yang terakhir adalah viskositas. Ini adalah yang sudah kalian lakukan pada 3 zat cair ya. Ada kalian melakukan air, pada minyak, dan pada air sabun ya. Viskositas ini rumusnya adalah seperti ini ya. F itu NA V per L. Viskositas itu sebenarnya tingkat kesulitan benda ketika melewati zat cair tersebut. Semakin lama berarti semakin susah lewat. Semakin susah lewat artinya tingkat kekentalan zat cair itu semakin besar. Ya. Oke, Bapak sedikit aja ini karena kalian sudah melakukannya, jadi setidaknya kalian mengenal, oh ini kekentalan, oh ini berbeda. Kalian bisa mempredik ya. Sabun pasti lebih kental daripada minyak. Minyak dengan air sepertinya lebih kental minyak ya daripada air. Bagaimana kalau air raksa? Nah, bagaimana kalau alkohol? Bagaimana nanti kalau misalkan larutan gula? Bagaimana kalau sirup? Nah, kalian nanti akan berkecimpung di dunia di hal-hal seperti itu karena ini berkaitan dengan sediaan farmasi. Ya. Oke. Nah, ini satuannya poise ya, yang kemarin Bapak lupa ngasih tahu kalian nggak ya? Poise satuannya poise ya, atau sentipoise. Poise sama sentipoise sama kayak meter ke sentimeter. Di mana 1 meter itu adalah 100 senti. Nah, gitu. Makin besar eta ya, makin kental fluida tersebut. Makin besar eta, ini namanya eta ya, ETHA. Makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menuangkan fluida tersebut dalam fluida, makin sulit dituangkan. Betul, kalian menuangkan gini aja, menuangkan madu dengan menuangkan air pasti lebih susah menuangkan madu dengan dibandingkan menuangkan air. Ya. Dan viskositas gas ini meningkat dengan naiknya temperatur. Semakin panas pasti semakin meningkat. Ya. Viskositas cair menurun jika temperaturnya dinaikkan. Oh ini kalau gas, kalau ini cairannya. Kalau cairan menurun kalau temperaturnya dinaikkan. Ya, seperti itu. Semakin panas itu semakin nggak kental. Oke. Nah ini beberapa contoh viskositas ya. Seharusnya kalian kemarin menemukan angka segini pada air.
Cuma ya Bapak sadari airnya itu terlalu pendek itu jaraknya. Mungkin kalian supaya nyampe eksak segini itu airnya dibikin misalkan 2 meter. Nah, baru waktu jatuhnya itu tidak terlalu cepat gitu ya. Tapi itu juga pada suhu tertentu ya. Pada suhu kita kurang lebih harusnya segini di 20 itu sekitar 0,03 poise ya. Atau kalau dalam centipoise adalah 0,1 centipoise. Tapi sudah Bapak nggak maklumin aja lah. Kita praktikumnya juga apa adanya ya. Kalian praktikumnya apa adanya. Oke, sebagai dasar aja kalian, jadi kalian mengerti, memahami, mengetahui apa itu viskositas. Nah, ini hukum Poisson law ya. Hukum Poisson law itu adalah berkaitan viskositas pada laju aliran darah. Ya. Ini ya nggak Bapak bahas juga nanti kalian, nanti ini Bapak upload ke dalam file ini ya, file MS Team, jadi sewaktu-waktu kalian bisa buka lagi. Soal latihan ini kalau mau kalian nambah nilai silakan kalian kerjakan, nanti dimasukkan ke dalam laporan praktikum yang ini ya. Ini menggunakan Poisson law sebenarnya. Ini ketinggian H ya. Panjang itu L. Ini diameter D ya. Laju itu V. Laju ini debit nih. Karena ini sentimeter kubik per menit ya. Ini kan volume ya. Volume per waktu ya. Sekarang berapa viskositas darah itu? So digunakan dengan ini ya. Gunakan persamaan ini. Nah, ini juga sama ya. Sangat aplikatif sekali di dalam penggunaan terhadap manusia ya. Nggak Bapak bahas ini karena kalaupun bahas Bapak butuh papan tulis untuk kemudian mendeskripsikan semua parameter-parameter yang ada di sini ya. Tapi kalau kalian seperti Bapak bilang tadi, kalau pengen tambahan nilai, kerjakan saja, masukkan aja ke dalam laporan. Nah, termasuk ini, jadi Bapak lihat tadi ada 3 nomor tentang hukum Poisson ini, ya, darah seekor hewan, kemudian ketika transfusi darah, dan kemudian tentang oli mesin. Oke, ternyata sudah habis ya ini. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu.